Hai, gimana kabarnya kalian malam ini? Aku harap dimanapun kalian berada, semoga hati kalian cukup cukup kuat buat nanggung apapun yang sedang kalian jalani. Karena malam ini aku mau cerita sesuatu, bukan cerita besar, bukan kisah yang akan tercatat di buku sejarah, tapi hanya sebuah kisah kecil yang mungkin pernah juga kalian alami. Kisah tentang seorang yang jatuh cinta namun terlalu lambat, dan semoga kisah ini ada maknanya. Jujur, waktu itu aku belum ngerti. Aku nggak ngerti apakah aku yang terlalu lambat untuk peka atau dia yang terlalu cepat untuk menyerah. Pada hati yang begitu tulus, sudah berdiri di depan pintu, siap mengetuk, siap menyapa, tapi aku malah diam aja. Ada cinta yang sempat hadir, sederhana tapi nyata, tapi aku dengan bodohnya tak mengulurkan tangan. Dan ketika akhirnya aku sudah berani membuka diri, semua sudah terlambat. Aku masih ingat betapa sederhananya kebersamaan itu. Gak ada drama, gak ada janji manis, hanya obrolan kecil di sela-sela tugas tawaringan di sore hari, atau sekedar pesan singkat yang datang tiba-tiba. Tapi dari hal-hal sederhana itu, pelan-pelan aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia selalu ada, selalu. Bahkan ketika aku tidak meminta, dia ada, menunggu aku merespon, menunggu aku menoleh. Tapi aku buta. Aku kira itu cuma kebaikan biasa. Aku kira itu hanya sikap ramah yang dia berikan ke semua orang. Aku nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah cinta. Waktu pun berjalan, aku terlalu lama berada di ruang ragu. Aku terlalu sibuk menimbang apakah benar dia peduli atau hanya sekedar baik. Aku terlalu takut salah menafsirkan, sampai akhirnya saat aku mulai yakin dengan hatiku, saat aku sudah siap untuk berkata, aku juga suka kamu, dia udah pergi. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena dia lelah menunggu. Bayangkan, seseorang yang begitu tulus menunggu tanpa kepastian, akhirnya harus menyelamatkan dirinya sendiri, harus memilih untuk berhenti sebelum rasa itu hancur lebih dalam. Dan aku hanya bisa berdiri, menatap punggungnya menjauh sambil menyesali semua yang telah terjadi. Kalian pernah gak sih ngerasa seperti itu? Ngerasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya itu dulu tuh ada di genggaman, tapi kita sendiri yang melepaskannya tanpa kita ketahui. Itu rasanya menyakitkan sekali, seperti menonton sebuah film yang indah, tapi dipotong di tengah jalan, endingnya tidak pernah sempat kita lihat. Aku ingat suatu sore, pas aku lagi naik bus kota, hujan tipis turun, jendela berembun dan di kepala aku terus terbayang wajahnya. Entah kenapa, aku merasa kosong, seperti ada kursi di sampingku yang seharusnya terisi oleh dia, tapi ternyata kosong gitu aja.
Aku sadar kalau saja aku sedikit lebih cepat, kalau aja aku berani sedikit lebih awal, mungkin sekarang itu aku nggak sendiri lagi. Tapi begitulah cinta. Kadang kita baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah dia memilih pergi. Kita baru merasa kehilangan ketika tak ada lagi yang bisa kita genggam. Dan penyesalan itu nyata. Sakitnya benar-benar menyesakkan hati karena kita bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Aku sempat bertanya pada diri sendiri, kenapa aku sebodoh itu? Kenapa aku nggak bisa lihat perhatian kecilnya? Padahal aku juga sayang. Ternyata cinta memang nggak selalu datang dalam bentuk kata. Kadang cinta hadir lewat hal-hal sederhana, menawarkan minum, meminjamkan pulpen, atau sekedar menanyakan kabar. Tapi karena aku menutup hati, aku gagal mengerti semua itu, dan saat akhirnya aku sadar, aku sudah kehilangan dan semua sudah terlambat. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan cuma karena aku terlambat mencintai, tapi karena dia tidak lagi mengingat rasanya. Aku jatuh saat dia sudah berdiri, aku berlari mengejar saat dia sudah berhenti menunggu. Aku mencintai saat dia sudah lupa bagaimana rasanya mencintai aku. Itu tragis sekali. Aku masih ingat malam ketika aku benar-benar menyadari semuanya. Aku duduk sendirian, lampu kamar redup, lagu sedih berputar dan aku hanya bisa menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan pelan, seperti air yang merembes tanpa henti. Aku sadar, aku sudah menyanyiakan seseorang yang begitu tulus, dan parahnya tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kalau aku bisa memutar waktu, aku ingin bilang padanya, aku juga cinta kamu. Aku ingin menggenggam tangannya, menatap matanya, dan memastikan bahwa dia tahu betapa berharganya dia untukku. Tapi sayangnya waktu gak bisa diputar balik. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Mungkin di antara kalian ada juga yang sedang berada di posisi yang sama. Mungkin ada seseorang yang diam-diam berjuang untukmu, seseorang yang menunggumu, seorang yang udah terlalu lama memberi tanda-tanda kecil, tapi belum kamu balas. Kalau iya, jangan ulangi kesalahanku. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, karena begitu orang itu memilih pergi, rasanya benar-benar tidak tertahankan. Sakit banget. Hari ini aku belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan perhatian kecil dari seseorang. Kadang itu adalah bahasa cinta paling tulus yang bisa mereka berikan. Dan kalau kamu merasakannya, jangan ragu untuk menjawab. Jangan sampai kamu menyesal seperti aku. Sekarang, aku hanya bisa mengucapkan maaf. Maaf karena dulu aku terlalu lambat. Maaf karena aku tidak mengerti bahwa di balik kebaikanmu ada cinta yang indah yang sempat kamu sisipkan untukku. Iya, maaf karena aku telat, karena kamu juga udah pergi, dan maaf semua salahku. Iya, maaf karena memang jatuh cinta terlambat itu menyakitkan, sangat menyakitkan, tapi aku percaya meski luka ini dalam, suatu hari nanti aku akan sembuh dan mungkin kalau ada orang baru yang datang,
Aku tidak akan lagi menutup mata, aku akan belajar untuk mengerti sejak awal. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin ceritaku. Aku berharap kalau ada di antara kalian yang pernah melewati hal serupa, kalian merasa tidak sendirian. Dan buat kalian yang masih punya kesempatan, jangan sia-siakan. Karena jujur, waktu itu aku belum mengerti dan aku nggak ingin ada lagi yang harus merasakan penyesalan yang sama. Dan aku, Agitri, pamit undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya.